Halo Elektrizen, welcome back di Eltraktif, Elektro Attractive. Kali ini temenin sama gue, Talari Shoga dari Angkatan 2020. Nah, Eltraktif kali ini dengan nuansa barunya, kita syuting di Telecoffee, di outdoor gitu. Kita mau ngeliatin kalian suasana Telkom University di pagi hari. Nah, kali ini tentunya gue bakalan ngadirin obrolan seru dan inspiratif ditemenin sama tamu yang kebetulan kayaknya kalau anak-anak elektro tuh udah nggak asing lagi ya. Langsung aja gue perkenalkan Yuspan. Halo semuanya, kenalin gue Yuspan dari Angkatan 2020. Nah gimana Pan, sehat nih ya kali ini nih? Kalau nggak sehat gue nggak bakal di sini lah gue, lu jangan basa-basi, langsung aja. Ya, tentunya gue thank you dulu ya lu udah nyempetin hadir buat ngobrol-ngobrol nih sama gue di acara Eltraktif ini. Nah, paling apa ya, banyak hal sih yang gue bahas karena kan kepo juga ya, mungkin teman-teman Eltraktif kalian pengen tahu kehidupan kuliah lu, kehidupan apa ya, keseruan lu selama lu kuliah di sini lah. Gimana? Nah, sebelumnya gue boleh tahu nggak sih kayak lu kan mahasiswa semester berapa nih? Gue sekarang kalau 2020 berarti udah semester 7 sih sekarang. Oh berarti lu udah di tingkat akhir ya? Ya. Berarti kayak banyak hal yang lagi padat-padatnya banget nih? Atau gimana? Lagi pusing-pusing ya sih. Lagi di CD, apalagi di bulan 1 nanti udah harus sempro. Belum lagi ya aktif juga gue di himpunan KMT. Jadi lumayan berat lah, terasa lah gue. Berarti lu udah kuliah di Telkom kurang lebih hampir 4 tahun gak sih? Ya, udah hampir 4 tahun lah. Nah gue kepo nih Pan, mungkin kan banyak hal yang kayak orang-orang tuh masuk Telkom dengan alasan sendiri-sendiri ya. Kebetulan lu, kalau boleh tahu lu tuh asal mana sih kalau boleh tahu? Dari awal sih gua aslinya ya, kalau bilang aslinya gua dari Palembang. Terus gua kuliah di Telkom ya cukup jauh lah, niat lah gua kuliah di sini. Paham. Nah, gue penasaran nih, gue kepo karena gue kan kebetulan rumah gue di Bandung ya. Jadi otomatis sebelum gue masuk Telkom gue udah tahu nih si Telkom nih gimana atau kayak suasana Bandung tuh kayak gimana. Nah, apa sih yang ngebuat lu akhirnya memilih Bandung atau memilih Telkom ini buat jadi pelabuhan lu gitu untuk nuntasin masa studi lu? Oke. Sebelum gue jawab gini dulu. Gue bisa jawab ini, tapi gue boleh cerita sedikit nggak? Ya. Kenapa gue? Karena jujur aja awalnya gue nggak mau di Telkom. Ya bisa lah. Jadi gue coba ke PTS yang negeri lah. Terus ternyata gagal. Ya udah, karena pas angkatan 20 kita tamatnya kan corona tuh. Betul. Gue pikirannya gue tuh awalnya mau nganggur, apa gue get aja ya nganggur dulu ya setahun, nikmati liburan lah sekalian baru tamat SMA. Tapi dari bokap sama nyokap gue bilang gak usah lah, sayang setahun waktunya kebuang-buang. Ya udah, ada temen gue yang pengen daftar di Telkom di Bandung. Terus gue mikir, wah, gue jujur ya, gue SMA kan impian gue juga lah di ITB karena di Bandung kan cuacanya dingin, terus alam-alamnya dapet, dunianya dapet lah, banyak lah. Nah, ya udah, gue gagal di ITB, gue cobalah di Telkom. Alhamdulillahnya gue keterima, dan gue keterima sebagai mahasiswa S1 Teknik Elektro itu. Berarti emang apa ya namanya, pas akhirnya lu disuruh sama keluarga lu buat Telkom salah satu pilihannya? Iya, gitu. Oke sih, benar. Tapi cukup menarik sih karena Telkom juga salah satu PTS terbaik juga kan, maksud gue ketika akhirnya sama lah, gue juga sama kayak lu ya. Emang tujuan gue sebenarnya PTN, siapa gitu lu kuliah dari siswa gitu lulus SMA ya pasti pengen PTN lah. Cuman ngelihat Telkom juga akhirnya nggak keterima, tapi ngelihat Telkom juga yang sebenarnya grade-nya bagus, akhirnya gue milih Telkom juga sih. Sama gini, gue ngewakilin mungkin yang nonton boleh komen juga ya. Menurut gue pasti banyak, apalagi yang di luar Jawa, dia salah duga kalau di Telkom itu ternyata bukan di Bandung yang di pusat kota seperti bayangannya. Mungkin banyak yang kekecoh ya, teman-teman dari terutama di luar Jawa lah ya. Ya gue termasuk korbannya lah. Gue pikir di tengah kota gini, ternyata di kabupatennya di sini ya bubatnya. Bandung coret lah, kota Bandung coret lah. Gitu. Bener.
Tapi apa sih namanya, akhirnya lu memilih elektro lah di Telkom. Gimana runtutannya dari lu akhirnya masuk Telkom atau misalnya, atau lu milih elektro tuh kenapa? Emang itu tujuan lu kah? Atau misalnya emang ke ya udahlah dapetnya itu atau gimana? Gimana ya? Kalau dari gue ya, gue di Telkom tuh gak ada jurusan yang gue pengen. Gue tuh pengen awalnya tuh entah kepikiran gue ya, ini kepengen gue, padahal orang tua gue nggak support gue pengen di hukum atau gue di teknik mesin gini. Terus nggak ada kan di Telkom, ya udah gue coba masukin teknik elektro di pilihan pertama gue. Kenapa tuh? Karena gini, apa ya, gue mikir pasti gue pengen tetap di teknik sama elektro itu. Gue dengar cerita-cerita dari om-om gue yang udah kerja ya, dibilang kalau elektro tuh enak, bisa kesini kerjanya, bisa approve kesini. Ya udah, gue mikirnya gue mah pengen bullshit lah. Menurut gue anak-anak kuliah sekarang pengen, pasti kalau pengen kuliah 4 tahun ya pengen kerja. Nah gitu, gue pengen cepat mudah kerja aja udah gitu. Tapi setelah lu jalanin lah, lu kan udah mahasiswa semester 7 nih, akhirnya lu ya balik lagi lu di elektro gitu. Lu ngerasa terjebak atau lu enjoy ngejalaninnya, atau kayak harusnya gue bukan ini gitu? Gue kepo sih. Nih, nanti lu jawab juga ya. Ini pandangan gua. Okay. Mungkin pandangan yang lain juga beda ya. Jujur ini, gua jangan dijudge nanti kata netizen, dia ngomongnya gini. Ini pandangan gua pribadi aja ya. Iya. Kalau dari gua awal bet ya, gua boleh cerita, gua ngerasa ini jurusan belajarnya akademiknya susah dipahami. Bener kata orang nih, gua udah dapet dari guru gua. Semakin lu benci suatu pelajaran itu yang bakal lu kerjain. Betul. Terus gue masuk di elektro, gue nggak suka lah hitung-hitungan. Ternyata ini yang gue lakuin, gue harus belajar hitung-hitungan, kalkulus, mathematik gini-gini. Wah, emang bener kita nggak boleh ngebenci orang itu. Semakin dibenci tuh, kita makin suka. Jadinya mau nggak mau kita ngejalanin itu. Ya udah, gue ngerasa ini bukan passion gue lah awalnya. Tapi balik lagi ya, gue punya prinsip dalam diri gue. Sesuatu yang lu udah jalanin dan lu ambil, lu nggak ada kata mundur, tapi lu harus hadapin. Setuju guys, setuju. Gue mah ya udah, gue sikat aja, gue pelajarin dari awal, gue tanya sama temen gue, dan gue bersyukur juga lah sama anak-anak elektro. Ketika ditanya, gue minta bantuan, mereka ada. Pasti lu ngerasa gitu juga nggak sih? Ya, gue ngerasain kalau dari perspektif gue sebenarnya, kalau jujur di awal gue akhirnya lulus, gue sendiri belum bisa 100% menentukan tuh gue mau kemana. Nggak kayak lu misalnya, oke lah lu ada ketertarikan di hukum atau misalnya teknik mesin. Cuman kalau gue tuh pure, gue lulus SMA tuh bener-bener gue belum tahu nih arah gue sebenarnya. Gue tuh minatnya tuh kemana gitu. Gue akhirnya minatnya belajar apa. Cuman akhirnya balik lagi, emang orang tua sih sebenarnya, orang tua yang akhirnya ngasih advice banyak ke gue, yang akhirnya menceritakan gimana sih kalau lu kerjanya di teknik tuh prospek lu gimana. Dan kebetulan akhirnya balik lagi karena gue orang Bandung, terus gue nyilih Telkom, ternyata di salah satu jurusan yang bagus juga kan, misalnya di Telkom si elektro ini. Akhirnya gue milih elektro. Sebenarnya kalau bisa dibilang kayak lu sih sama, maksud gue juga bukan orang yang akhirnya suka ngitung di SMA, bukan orang yang akhirnya suka ngulik sana sini rumus dan lain sebagainya. Cuman semakin dijalani, semakin kesini ngerti lah gimana lu caranya ngelewatin hal tersebut. Balik lagi, gue setuju banget perspektif lu sama omongan lu yang tentang anak-anak elektro di Telkom University ini orang-orangnya sering ngebantu lah. Dan bener, emang banyak banget hal-hal yang gue dibantu teman, entah itu diajarin, entah itu dikasih tahu masukan, bahkan ya dibantuin lah dan ngerjain tugas. Itu gue setuju sih. Karena kita kebetulannya yang ngobrol di sini di podcast ini mungkin kita berdua, tapi kalau emang kalian bisa tanya sama yang lain juga, gue ngerasa pasti semuanya bisa jawab kayak gitu. Asli ngerasain banget sih. Ya. Lu kalau misalnya lu kuliah di Elektro Telkom tuh rasa kekeluargaan itu kental banget lah. Maksudnya saling ngebantu tuh pasti kental banget gitu. Cuman gue ada perspektif yang ini depan, yang gue ngerasa gue kepo. Lu waktu masuk Telkom nih, lu nggak itu tahu kalau misalnya Telkom itu emang mayoritas orang Bandung kah? Emang gue bakal banyak teman orang Bandung atau kayak gimana? Awalnya sih gue mikir ya udah, gue mikir wah kece juga nih gue bisa belajar bahasa Sunda gini-gini. Ternyata pas gue masuk ya ada sih orang Bandung, tapi nggak sebanyak itu. Malah gue banyak ketemu orang Sumatera, balik-balik lagi
gue niatnya pengen belajar bahasa Bandung Sunda yang halus gitu, gue ketemu lagi orang-orang yang Sumatera kan agak bicaranya agak kasar lah menurut gue. Ya udah, gue nggak tahu sebenarnya kalau orang Bandung tuh nggak terlalu banyak di sini, malah banyak datengan. Asli gue juga setuju sih. Maksud gue waktu akhirnya milih Telkom, gue beranggapan kayak, oh gue bakalan main sama orang-orang Bandung nih, gue bakalan jadi Sunda Medok nih ibaratnya gitu. Ternyata pas gue masuk Telkom, bener-bener Telkom tuh kampus Nusantara sih menurut gue. Ya, dari Sabang sampai Merauke tuh ada bener-bener Telkom. Buat yang mungkin yang nonton podcast ini juga ya, gue kasih tahu juga kalau ada emang kalian yang belum di Telkom University ini juga ada namanya UKM daerah itu. Banyak. Itu bener-bener kayak asli. Jadi buat lo bawa awal masuk pasti lo jaim lah mau ngobrol sama orang ini, lu bisa ketemu dulu nih sama teman-teman sedaerah lu dari Sabang sampai Merauke. Asli menurut gue jangan takut lu nggak punya teman sih. Misalnya kayak lu dari daerah mana gitu, itu pasti banyak dinaunginya gitu loh. Maksud gue himpunan daerah yang tadi lu bilang gitu. Dan itu seru sih asli di Telkom. Nah ngomong-ngomongnya kayak lu kan juga dari Sumatera, akhirnya lu di Bandung, terus lu akhirnya harus berbaur. Culture shock lu banyak kan pasti. Ya. Nah, menurut lu apa sih yang kayak culture shock yang lu pertama kali lu mendarat di sini lah? Anjir Bandung gini ternyata, anjir kayak kehidupan di Telkom gini ternyata jadi orang Sumatera gitu. Oke sih. Dari gua yang pertama pasti faktor cuaca. Karena di Palembang sama di sini walaupun kita di Bojong Soangnya ya Telkom ini, tapi jujur ini lebih dingin lah di sana jauh lah. Apalagi yang di atas. Itu faktor cuaca. Kedua namanya kebiasaan. Apa tuh kebiasaan? Maksud gue kebiasaan tuh, gue nih ngomong ke lu mungkin udah biasa aja gue ngobrolnya. Pas awal-awal orang nganggep gue, lu kenapa sih Pan marah-marah ke gue? Nah itu tuh dari bahasa itu aja. Padahal gue biasa aja ngomong, mereka nganggepnya gue udah ngegas gitu. Karena tadi lu dari Palembang ya? Nah tapi balik lagi, gue selalu kayak mikir ya udah mau nggak mau gue harus ngikutin orang sini. Karena gue ada di sini, gimana tradisi dan kebiasaan mereka ya udah gue ikutin. Lama-lama ya udahlah better lah kebiasaan. Dan jujur dari anak Telkom juga yang lainnya bukan elektro doang ya, gue ngerasa juga mereka menerima dan memaklumi kalau emang ada orang yang logatnya nggak bisa dirubah gini-gini. Nah itu sih makanya gue bilang Nusantara sih ya di Telkom. Bener. Gue dapet itu. Tapi kalau misalnya di Bandung sendiri kan kayak misalnya lu akhirnya lu juga udah semester 7 udah mau 4 tahun, pasti lu jalan-jalan, lu explore Bandung lah. Dengan segala hiruk pikuknya Bandung, macetnya Bojong Soang, pasti ada suatu hal yang menurut lu interest lah sama anjir ternyata di Bandung kayak gini nih. Itu tuh apa, Pan? Atau karena gue ada nih. Lu apa dulu coba? Gue pengen gambar. Sumpah karena sebenarnya gue sekarang orang Bandung, cuman emang aslinya sebenarnya kalau di flashback lagi kita tarik ke belakang jauh, sebenarnya gue asal itu dari Tangerang Selatan kebetulan. Nah, culture shock gue pertama kali mendarat akhirnya pindah ke Bandung dan akhirnya gue main di Bandung adalah semua orang Bandung tuh pakai helm Pak di mana-mana Pak. Iya. Nggak pagi nggak malam kan? Nggak pagi nggak malam, nggak jalan kecil nggak jalan gede, semua orang Bandung pakai helm. Gila, keren sih itu menurut gue. Kayak apa ya? Oke lah maksudnya kayak emang bagus menaati aturan, cuman kayak gokil sih maksud gue menaati aturan keren banget. Kayak ibaratnya lu walaupun lu nggak punya motor di sini, lu harus punya helm sih. Karena lu kalau main jalan-jalan ke Bandung lu harus pakai helm. Jadi perspektifnya atau pemikirannya udah kayak gitu sekarang. Kalau dari gue banyak sih, tapi yang gue lebih highlight lagi dan gue perjelas tuh bener kayak kata-kata tuh Bandung tuh indah, Bandung tuh kota kembang gini-gini. Gue ngerasa gini, apalagi gue ngekos ya, kan jatuhnya kan gue dari Sumatera nih, gue ngekos lah jauh dari orang tua. Ketika lu bosen dan lu emang ibarat lu nggak punya uang lah, atau punya uang pun cuma bisa beli minum aqua atau gini-gini, di Bandung tuh banyak spot-spot tempat lu bisa kunjungin tanpa lu harus bayar. Itu sih menurut gue, dan menurut gue juga spot yang ada di Bandung ini juga taman-tamannya atau ini wah enak banget sih. Ya gue setuju, gue waktu awal-awal kita nongkrong juga kan, waktu gue ketemu lu juga nongkrong di Bandung, kita mainnya di taman kan? Gitu. Di Cisangku itu, Taman Lansia, best. Lo kalau mau nongkrong nggak punya duit, mau malam mingguan sama teman-teman lo, bisa banget tuh ke Taman Lansia. Jajanan banyak, murah-murah. Terus lu bisa nongkrong enak lagi tempatnya, ya nggak sih maksud gue? Ya kan itu yang ngajakin lu tuh. Itu gue makanya, dan banyak juga yang lain juga gue ngerasa wah. Ya, oke. Nah,
balik lagi sih gue mau flashback ke masalah yang tadi lu bilang keberagaman dari Telkom tadi ya. Kan balik lagi sih, tentunya kita semua harus sesuai lah sama kulturnya Bandung nih kayak gimana. Benar. Dan kita walaupun dari berbagai daerah lain, kita juga sebagai tamu lah di sini ya nggak sih. Nah, sulit nggak sih lu menurut gue untuk mencari relasi? Karena kan balik lagi ya, si Bandung ini atau si Telkom ini kan banyak dari daerah A, B, C, D, di luar Jawa, Papua, segala macam. Nah, sebagai perspektif lu orang Sumatera lah gue, atau lu misalnya Yuspan lah, mencari teman atau berkawan di Telkom University ini gimana sih menurut lu pandangannya? Kalau dari gue gimana ya? Kalau gue emang kebiasaan emang dari gue di Palembang juga, gue suka nongkrong dan gue suka banget ketemu orang yang baru, hal-hal baru. Gue bisa dengerin mereka misalnya kebiasaan mereka yang gue belum pernah dapet. Nah itu gue suka banget. Jadi kalau buat relasi, gue bisa karena emang gue udah basicnya dari awal gue lebih suka nongkrong di luar lah sama orang baru. Terus kalau lu pengen nanya tips and triknya nggak? Tips boleh banget, tips buat kayak para penonton alternatif nih bisa tahu banget nih buat nyari teman misalnya maba gitu. Aduh gue takut atau misalnya takut masih belum punya temen nih. Nah coba lu kasih tips deh. Gini sih, kalau di SMA jujur ya, ini tips and trick ini berbeda karena gue ngerasa pas zaman lu SMA sama zaman lu kuliah beda banget, setuju gue. Itu beda karena gini, kalau lu di SMA lu bisa berteman sama siapa aja, lu bisa dapet temen dari mana aja gini-gini, oke. Tapi kalau lu di kuliah, karena pola pikir orang udah gede ya, di mahasiswa ini bukan siswa biasa, mereka udah mikir dimana ketika gua berinteraksi sama lu, jujur ya, pasti lu mikir, gua suka sama Yuspan, relasinya gede gini, gua juga suka sama lu karena lu bisa gini-gini. Lebih ke feedback. Ketika lu nggak ada feedback, lu susah masuknya ke orang. Karena orang sekarang di masa-masa umur yang 20-an atau segini, orang udah mikirin impactnya gua berteman sama lu apa gini-gini. Karena kebanyakan gitu menurut gua. Jadi mau nggak mau, lu harus mulai dan ngelakuin hal itu, lu jangan takut dan lu pede aja, lu punya feedback buat dia. Dan lu harus branding diri lah. Misalnya lu, gitu. Nih gue bisa ini atau punya ini lah, gitu lah. Gue paham. Gue setuju, tapi beragam juga sih gue setuju masalah lu kalau misalnya secara pertemanan gitu ya. Lu kadang punya teman atau bisa main di lingkungan yang emang cuma pengen main gitu. Atau kayak lu main game segala macam, bla bla bla, atau lu cuma nongkrong asik-asikan. Terus lu tiba-tiba ada di suatu circle atau teman-teman lu yang belajar doang gitu. Ini orang nih belajar dong, kalau lu ketemu dia pasti omongannya tentang kuliah, magang dan lain sebagainya. Terus lu tiba-tiba ketemu orang yang organisasi banget. Ketika lu ketemu sama orang ini, lu bahasannya organisasi, UKM, himpunan, politik dan lain sebagainya gitu. Nah, lu sebagai dari 3 tipe yang gue tadi, lu orang yang kayak gimana? Makanya gue lagi mikir nih, gue di posisi mana ya? Gue belajar banget tuh, enggak ke himpunan ya, iya sih, oke lah, gue kayaknya lebih berat ke situ. Kalau ke politik, gue lebih menyimak aja sekarang, karena menurut gue umur 20 sekarang masih belajar dulu gimana politik, ada yang politik di Indonesia. Jadi gue lebih ke himpunan, karena gini, gue sadar diri gue, ini buat gue ya, jangan seolah-olah nanti semua harus ngikutin gue. Balik lagi, gue tegasin apa yang gue obrolin ini, apalagi yang kita bahas ini, itu persepsi dari kami. Dan persepsi ini nggak ada salah dan benar. Semuanya punya kapasitas masing-masing di diri kalian. Karena yang tahu itu diri kalian. Kalau dari gue sadar, gue lemah di bidang akademik. Mau nggak mau, ketika gue lemah di salah satu, gue harus nonjolin dong. Gue nggak mau jadi orang biasa aja di yang gue bisa mumpunin. Di mana? Yaitu gue bisa. Karena gue awalnya suka nongkrong dan gue gini, ya udah, gue aktif di himpunan dan gue nanemin, gue nggak mau jadi biasa aja di himpunan. Karena ketika gue udah ada udah tau lah orang kalau gue ada benefit ini, ketika gue nanya ke lu misalnya lu pintar akademik, lu nggak segan juga ngasih atau bantu gue gini tentang soal ini. Karena kenapa? Lu mikir gue guna juga ketika gue ada apa-apa. Lu bisa ngomong ke gua di himpunan gitu. Tapi setuju ya, maksud gua dengan kita punya ketertarikan lah, entah di bidang akademik, entah di bidang non akademik juga, apalagi himpunan segala macem atau lab juga, itu menambah salah satu relasi nggak sih? Iya, pastilah. Tapi
lu setuju nggak kalau misalnya kalau lu sebagai mahasiswa nih harus apa ya? Harus ngikutin suatu hal ketika lu mau dapat teman banyak lah. Ngikutin suatu hal gimana nih konteksnya? Kayak misalnya UKM atau lab atau Ah. himpunan, harus kayak gitu dulu kah atau menurut lu ya udah nggak fine aja sih, lu nggak usah ikut kayak gitu ya, lu dapat orang teman-teman aja menurut lu? Sebenarnya bisa juga kalau lu pengen dapet benefit tanpa harus ngikutin suatu, itu ibarat wadah ya. Wadah. Bisa aja, tapi kalau lu emang Di relasi ya, Iya, bukan di relasi. Tapi kalau emang lu orangnya yang introvert lah, gua anggap introvert ya. Lu perlu hal itu. Itu karena kenapa? Lu nggak mungkin so asik tiba-tiba muncul ke tongkrongan orang gini lu kenal, lu nggak mungkin. Tapi ketika ada wadah itu, buat yang emang SMA-nya mungkin kurang lah relasi gini, lu bisa melalui itu. Sama menurut gua gini, kalau lu cuman dapet relasi dengan hal lu di luar lu ngopi atau gimana, menurut gua buat mahasiswa sekarang udah agak beda dan kurang. Karena kenapa? Kayak gua tekanin sekali lagi, ketika lu ikut suatu UKM atau ikut suatu organisasi apapun itu, pasti di situ ada kepanitiaan. Asli. Di situ lu bisa belajar dengan cara, kata gue tadi, lu bisa mimpin orang, lu bisa ajuin pendapat lu tentang gue pengen acara bla 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 gini. Setuju. Di situ, dan lu bisa menerima pandangan pendapat yang berbeda. Itu sih. Kalau dari gua, kalau dari lu kan di masa lu cuman anak apa, lu cuman gini, gue tanya apa, cuman lu anak kuliah yang pulang pergi belajar gini-gini apa gimana? Gak, jujur gue mirip-mirip sama lu sih, maksud gue dari SMA lah kita tarik belakang, gue jatuhnya orang yang nongkrong jarang balik lah. Ya balik lagi, maksudnya emang nggak semua yang gue lakukan positif, cuman maksudnya di situ gue lah akhirnya menemukan teman-teman gue, akhirnya gue nemuin gimana sih cara gue bawa diri gue ke teman-teman gue gitu. Terus akhirnya gue masuk kuliah, balik lagi bener dengan pertemanan yang beda karena emang Telkom Nusantara, akhirnya gue harus ibaratnya berbaur lah. Nah habis itu gue menemukan lah akhirnya kenyamanan gue. Misalnya gue awalnya tuh gue masuk salah satu KM tuh waktu masih online, waktu masih COVID. Gue karena gue emang suka banget, gimana ya, ibaratnya gue tertarik sama hal-hal yang ngomong ngebacot lah, ngebacot. Akhirnya gue ikut radio tuh Pan. Dari situ akhirnya gue nemu temen-temen awal-awal gue di situ. Terus akhirnya gue pas offline gue masuk elektro, gue temenan sama anak-anak elektro. Akhirnya bener-bener sih, akhirnya itu gue nemuin apa yang pengen gue cari tuh di elektro. Ya itu teman-teman gue juga salah satu orang yang inilah ikut banyak kepanitiaan. Gue bikin banyak acara juga gitu di elektro, teman MTE lah. Dan di situ gue nemuin soft skill gue sih sebenarnya. Maksudnya yang gue tujukan di sini buat masuk elektro ya soft skill, yang ngembangin soft skill. Dan beneran kata lu tadi, kepemimpinan gue, terus cara gue manage anak-anak, problem solve gue bener-bener kebukti banget sih di situ. Dan emang udah selayaknya sih buat mahasiswa kita udah dapet itu. Karena gini, emang kita nggak tahu lah sukses itu gimana kita mau jadi apa. Sukses itu emang di tangan Tuhan. Asli. Tapi seenggaknya kita udah nge-branding diri kita bahwa kita bisa ngontrol. Anggap lu nanti nextnya nih, alhamdulillahnya lu jadi manajer atau lebih dari situ, lu pegang 6 orang, 10 orang atau lebih, nanti lu udah ada pengalaman itu. Gimana caranya, mungkin kita harus nerima juga ketika staff kita malah yang ngomong itu lebih baik. Mau nggak mau kita jangan sok-sok paling tahu, sok paling hebat. Mungkin benar pendapat dia. Karena kerja sama tim penting kan? Itu. Asli sih ya. Nah, tapi ngomong-ngomong itu, misalnya kayak lu kan balik lagi, lu udah 3,5 tahun juga di sini ya kan. Maksud gua tentunya lu banyak hal yang menarik lu udah jalan di sini ya. Ada nggak sih menurut lu satu momen yang menurut lu nggak bisa lu lupain gitu selama lu kuliah di sini? Atau apa ya, misalnya suatu kegiatan yang emang lu nggak bisa lupain gitu? Kayak bisa diceritain, mungkin teman-teman tahu, misalnya kayak cerita lu tadi ternyata relate nih sama teman-teman sekalian gitu. Gua mau momen apa dulu nih? Mau kuliahan lah tentang perkuliahan ya. Kalau gua sih balik lagi ya, gua tetap bukan gua ngebagusin atau gimana. Ini yang gua rasain momen gua pernah di posisi pas awal-awal betul, gimana ya? Jadinya gimana ya? Jadinya gue curhat nih. Jangan sedih. Ya, jadi gue di semester awal lah, 1 atau 2 tuh gue ada problem lah, masalah keluarga gue. Dan di situ gue udah ngerasa kayak
gue bingung nih kuliah gue mau gimana gini-gini. Tapi gue emang jujur gue belum kenal banget sama anak-anak elektro angkatan gue gini-gini. Gue belum lah, mereka juga belum tahu cerita gue gimana. Tapi yang gue sekarang sangat terkesan di diri gue, mereka tetap merangkul gue dan tetap narikin gue, ayo lu bisa gini-gini. Padahal mereka, sorry ya, mereka nggak tahu masalah gue yang hadapin ini apa, tapi mereka tetap lakuin itu supaya gue tetap kuliah, gue tetap lanjutin gimana gini. Mereka bantuin, nah itu sih gue ngehargain itu sih. Karena gue ngerasa gue belum ada apa-apa, tapi mereka udah berani ngaku. Makanya gue sekarang setelah gue bisa balas itu, gue bakal balas itu semua. Ya, asli. Emang bener-bener itu sih, maksudnya yang baik elektro ini tuh emang bener-bener kekeluarganya kan. Nah, bener-bener, itu. Apa ya, bukan bullshit semata. Misalnya lu kalau emang kayak emang elektro itu kekeluargaan kental, itu bener-bener bukan bullshit gitu. Lu kalau emang lu kepo, lu masuk gitu. Karena emang benar-benar sekekeluargaan itu. Benar. Dan dibantunya itu dari banyak hal gitu, bukan cuma akademik tapi semua gitu. Entah lu punya problem apa gitu, sangat-sangat amat ini sih. Tapi gue punya salah satu hal menarik sih jujur, kayak gue waktu itu tuh salah megang acara lah di elektro ini. Gue waktu itu ngurus salah satu acara yang wisudawan lah. Gue tuh parade wisuda namanya. Gue tuh ngurus parade wisuda. Di situ titik gue merinding adalah gue ngelihat anak-anak elektro tuh banyak banget, seriusan asli, yang jaket birunya banyak banget. Terus gue lihat barisan itu, terus gue denger kan kalau nggak salah itu karena COVID 2 tahun nggak ada ya. Ya. Terus akhirnya gue di situ gue yang megang gue yang megang akhir. Terus gue ngelihat segitu banyaknya, gue merinding banget. Itu sumpah gue merinding banget. Gue kalau nggak salah AG saksi lah waktu itu. Gue akhirnya gue meluk dia di samping itu. Ini keren banget gue bilang. Kayak karena benar-benar apa ya? Bukan masalah gue akhirnya bisa bikin acara kayak gitu, cuman gue ngelihat antusiasme ke acara gue tuh segede itu akhirnya. Itu sih. Benar-benar. Karena gini, dari elektro ini entah ya, ketika emang dipanggil, ayo dong, ada ini ramein gini. Itu nggak perlu capek-capek, pasti langsung suka aja emang pada nongkrong gini-gini. Padahal mungkin dari gue juga ada yang nggak seberapa gue kenal banget, tapi tiba-tiba ya udah nyatu aja kalau udah gitu. Asli. Oke sih bener, tapi emang bener sih kalau emang lu nyari temen, nyari keluarga tuh elektro sih. Bener balik lagi ya buat adik-adik yang emang masih bingung nih. Lu lulus nih, lu nggak tahu mau kemana, nggak mau tahu jurusan apa. Elektro sih, maksud gua, apalagi lu cowok gitu, maksudnya kan teknik kan ngajarin yang namanya lu kerja di under pressure. Lu kerja di teknik kan, lu gimana caranya lu problem solve dengan ditekan. Itu tuh teknik lah menurut gua, dan elektro salah satu jawabannya gitu. Tapi ngomong-ngomong tadi kayak kita udah bahas apa ya, masalah kuliah, masalah telkom, lu masuk telkom kenapa, kayak mungkin lu juga punya kehidupan lah di luar kuliah, ya nggak sih? Ya, pasti. Maksud gua kehidupan apa nih? Kehidupan apa ya? Maksud gua ya lu selama 3,5 tahun ini ada di Bandung gitu. Ya nggak dipotong nggak hampir 3,5 ya karena COVID ya? Iya. Ya 2 tahunan lah ya. Iya, boleh. 2 tahunan di Bandung ini. Rate lu lah, lu bisa nge-rate Bandung nih berapa, atau puas nggak sih lu dengan Bandung? Gimana sih kayak kehidupan lu jalan-jalan lu di Bandung, kayak having fun lu di Bandung gitu? Kalau dari gue ya, jujur bukan gue ngomong ini karena gue pernah kuliah di Bandung. Kalau gue buat kerja gue agak gimana sih kalau di Bandung. Tapi kalau emang lu pengen traveling, lu capek nih dengan cara kerja lu gini-gini, wah Bandung emang solusinya. Lu mau cari apa ada, semuanya ada. Mau wahana, alam-alam, ekspor ini ada semua. Bandung mah bebas, tinggal lu datang mau nyari apa, gitu aja sih. Dulu salah satu ini nggak sih orang-orang yang nonton Dilan terus kayak BM banget ke Bandung? Karena teman-teman gue banyak jujur dari Jakarta, dari Tangsel ya, dari Tangerang Selatan waktu zaman film itu ya, FOMO ke Bandung tuh banyak banget nyobain coffee shopnya Dilan gitu. Berarti emang Bandung tuh tempat hiburan tempat hiburan sih, tempat tertarik orang wisata boleh di sini. Karena sama di Bandung tuh ada range-nya masing-masing. Jadi ketika budget lo emang lu udah maklumin dan oh ya udah di sini aja. Kalau emang lebih lagi boleh ke situ. Itu yang bikin Bandung tuh
lu pengen apa pasti ada itu. Asli sih. Gue ngerasain itu. Tapi kayak emang bener sih kata orang kalau emang Bandung tuh indah. Bandung, kota Bandung ya, tapi bukan bukan kabupaten. Sorry temen kayak lu buat nyari coffee shop, bener-bener buat lu nyari tempat makan itu emang Bandung sih jawabannya. Makanya gue nggak heran kenapa orang-orang Jakarta nyempetin waktu weekendnya itu bukannya diem di Jakarta tapi malah ke Bandung sih. Gue itu ngakuin banget. Lu nyari tenang tuh Riau, di Pati Ukur, Dago. Boleh tuh dingin betul. So lu mau naik dikit, lu mau rada jauh Pangalengan, Lembang atau lu Ciwidey itu wah keren sih. Lu harus ke Bandung buat teman-teman sekalian yang emang belum ke Bandung gitu. Nah paling gue udah banyak lah ngebahas tadi masalah kuliah lu. Mungkin tadi nerempet sedikit tentang masalah kayak Bandung nih kayak gimana lu, tentang kehidupan lu di Bandung juga gitu. Cuman lu kalau dari perspektif lu Yuspan lah, mungkin dari temen-temen tahu gimana buat ngajak lu, perspektif lu di kuliah di Telkom sama di Bandung nih, gimana yang bisa kayak ngundang teman-teman sekalian lah buat emang kuliah di Telkom atau di Bandung, terutama di elektro gitu. Ngeyakinin atau emang paham. Kalau dari gue sih palingan kalau emang kalian punya mimpi pengen masuk PTS ini pengen masuk Unip ini gini ya udah, menurut gue silakan lo coba itu kalau emang itu mimpi lo. Tapi yang gue tekenin, ketika lo gagal di impian lo, bukan berarti lo sepenuhnya gagal. Mungkin Tuhan ada maksud lain buat lo, mungkin pindah haluan atau kemana. Karena gini, apa yang lo inginin belum tentu itu baik, tapi Tuhan tahu jalan yang terbaik buat lu. Sama lu jangan anak-anak sekarang ya, gue ngerasa yang di bawah generasi Gen Z lah ya. Gen Z kata atau gimana. Gue ngerasa mereka lebih kayak mending gue nganggur karena gue suka universitas ini. Menurut gue lu jangan kayak gitu. Karena gini, ketika lu lulus aja, lu nggak tahu apakah lu langsung dapat kerja atau enggak itu. Karena menurut gue lu membuang-buang waktu itu sayang banget. 1 tahun tuh lama menurut gua. Dan menurut gua, maksud gua perspektif gua bukannya emang karena gua masuk PTS terus akhirnya gua ngomong kayak gini gitu. Maksudnya ya oke lah PTN bagus, banyak PTN bagus, cuman nggak semua PTS itu tuh nggak bagus gitu loh. Maksudnya apalagi lu Telkom gitu. Maksud gua dengan peringkat Telkom juga tinggi gitu dan emang banyak yang bisa lu gali di sini dari mulai akademik semua pokoknya ada lah. Gua jangan pernah nyalahin keadaan. Benar. Jangan nyalahin keadaan. Emang yang bisa lu ambil karena menurut gua balik lagi emang udah diaturnya tuh bukan sama kita, sama yang di atas gitu menurut gua. Dan maksimalin sama yang lu ambil ya. Lu masuk PTN tapi lu emang gak maksimalin kapasitas diri lu ya sama aja. Mendingan lu ambil take it, lu masuk Telkom atau PTS lainnya lah. Terus akhirnya lu ngembangin diri lu di PTS itu sih sebenarnya. Benar. Masalah orang lagi gitu sih. Karena dari gua manusia menjalanin, Tuhan yang mengamini. Asli benar. Gitu. Asli seru banget sih, maksud gue tadi udah ngobrol-ngobrol sama lu kayak mungkin dari teman-teman Eltraktis sekalian yang nonton Eltraktis nih yang masih bingung kuliah di mana atau misalnya bingung kehidupan kuliah tuh kayak gimana ya, dapat insight lah dari mahasiswa tua nih semester 7 sama gue sama semester 7. Enggak, gue nggak tua, dia aja tua. Iya gue tua, berarti ya perspektif lah lu kuliah di Telkom. Nah, gue mau main games nih Man, maksudnya kan banyak lah yang udah lu alamin tadi, lu cerita-cerita. Mungkin gue bisa ngasih games, kita bisa main games nih biar nge-refresh otak dikit juga, bisa ngasih tahu ke yang nonton podcast juga gimana sih pilihan-pilihan Bang Yuspan gitu tentang pertanyaan-pertanyaan yang gue kasih gitu. Gue langsung aja main ya. Boleh. Yang pertama nih, Pan, kelas pagi atau sore? Alasannya juga kalau bisa. Kalau gue sore. Kenapa? Kalau menurut gue jam tidur gue emang agak kacau. Kalau sore gue aman supaya nggak skip gitu. Terus nongkrong di coffee shop atau warkop? Tergantung tanggal. Gimana ya? Gue jawabnya bingung gue. Itu susah. Gini. Udah, gue nongkrong di warkop asal dengan orang yang emang gue pengen. Karena gitu. Orangnya? Iya. Bener. Terus cartil atau puncelut? Puncelut enggak sih, pengalaman buruk, cartil aja. Pengalaman buruk kamu? Buruk aja. Gak bisa gue jelasin lah.
Terus lu orangnya deadliners atau ngerjain tugas itu dari jauh-jauh hari? Gak mungkin sih orang kayak lu. Gak bisa. Deadline terus. Tapi aman semua kan? Deadline Aman. Karena gue udah belajar, ya udahlah. Mau nggak mau harus gue jalanin ini. Udah gitu. Terus kerja kelompok atau individu? Kalau orang kayak gue sih, karena gue sering berinteraksi itu ini background biar bagus aja. Padahal gue pengen nanya-nanya kan. Kelompok sih gue. Kalau sendiri gak sih gue. Dibantuin banyak kayak? Banyak dibantuin nih? Dibantuin, sama gue bisa belajar juga nanya gitu. Lu jangan seolah-olah gue jadi beban gitu dah. Gue bisa juga bantu kelompok itu. Makanya lu bisa saling membantu kan? Iya, Kayak kan yang kata satu gitu. rasa itu di elektro. Terus warteg atau padang? Masak warteg atau masakan padang nih? Karena gue orang Sumatera, Padang sih. Padang? Padang. Tapi menurut lu Padang di Bandung gimana? Kalau Nah itu yang gue agak aneh, jujur gimana? Padang yang bukan di Bandung sih. Lu jangan ngomong Bandung lah, karena gue pernah Bojong Soang ini Padangnya agak aneh, nggak sesuai ekspektasi gue yang di gue makan di Palembang. Dia Padangnya kayak gue ngerasa ini Padang kayak warteg nih, tapi dikasih rendang, dikasih apa sih kalau Padang nih gulai gitu. Jadi nggak rasanya kurang nendang kayak Sumatera lah ya? Nah itu. Iya sih, setuju. Terus masih banyak nih. Iya banyak lah kan. Apa? Lu lebih suka mantai atau muncak? Gak mantai, karena gue muncak belum pernah, tapi kepengen. Tapi wishlist lu lah, atau kan lu juga bentar lagi ya 7 ke 8 deket lah, bentar lagi lulus. Ada nggak sih wishlist lu kayak setelah lulus gitu, mau puncak mana atau muncak kemana? Kalau muncak di mananya gue belum, tapi kebanyakan emang kalau gue lihat-lihat ya anak teknik tuh rata-rata ketika lulus selebrasinya muncak lah, iya, kan? Nah itu banyak tuh. Kayak maksudnya kalau dari lu ada wishlist gitu nggak? Gue belum kepikiran mau di mana, tapi mah kalau emang gue sama temen, karena gini beda lagi nih, kalau muncak nih lu nggak bisa ngenalin temen yang lu belum deket banget, tapi emang lu udah klop baru enak, karena ketika lu udah klop aja baru kelihatan sifat asli lu mungkin ketika kita udah muncak gitu, kata-kata orang sih gue lihat aja. Benernya mungkin karena Bang Yuspan tadi ini masih bingung banget nih mau muncak nih, mungkin dari teman-teman sekalian nih bisa komen aja nih puncak mana sih yang bagus. Gue juga kepo sih, gue karena emang tujuan gue emang lulus tuh pengen muncak, kayaknya masih bingung juga. Bisa kasih nih wishlist buat para pemuncak handal di komen aja emang puncak mana yang harus kita taklukin setelah lulus gitu. Jangan yang tinggi-tinggi. Jangan yang tinggi-tinggi dulu, santai. Awal-awal ini masih. Nah, terus lu nih, gue kepo karena tadi kita ngebahas, lu mendingan tidur malam atau pagi? Gue mending tidur malam lah, sesuai manusia yang normal gue. Tapi lu pernah gak sih kayak zaman lu anjir gue kelas pagi gue tubrukin dulu lah? Gue pernah ketika emang ada apa ya, gue lagi ngobrol nih saking asiknya gue lupa waktu, gue ada kelas jam 7, gue udah jam 4 lebih. Karena gini, gue kasih tahu ya ke anak muda yang bakal ngejalanin kayak gue lah, lu di sini disuruh sama orang tua biar lu kuliah akademik. Oke, kalau lu emang anak tongkrongan, gue nggak ngebatasin lu mau nongkrong mau gimana sampai jam berapa, tapi lu harus tahu tanggung jawab lu adalah kuliah. Ketika lu emang berani buat gue ibarat tuh nongkrong sampai pagi, ya udah mau gimana pun caranya, tanggung jawab lu yang wajib lu harus lakuin. Entah lu nggak tidur, entah lu cuman cuci muka langsung berangkat, itu gue sering kayak gitu. Tapi ya kalau bisa tidur normal-normal aja. Iya, tidur normal-normal aja. Kan takutnya. Benar. Nah, terus pertanyaan gue selanjutnya, mendingan cewek asli Bandung apa luar Bandung nih di Telkom? Gimana? Ini buat apa nih? buat teman. Buat teman. Perspektif lu kayak mendingan lu temenan sama cewek Bandung apa emang luar Bandung? Warlock apa bukan? Kalau karena gimana ya? Kalau di Bandung mah kan dikit ya, cewek Bandung gue nggak terlalu, jadi ya udahlah cewek luar Bandung lah gue ngomong. Kenapa? Karena ya gue baru banyak ketemu yang cewek di luar Bandung. Ada sih yang Bandung, tapi kan dikit. Kalau buat temen rata-rata ya dah luar Bandung. Tapi cewek Bandung mah emang ya pas lah halus ngomongnya, muka-mukanya wah. Emang ya? Kacau. Oke, ya? kacau. Temen-temen gue pada nanya tuh cewek Bandung gitu. Pasti. Bener. Oke, terakhir nih, terakhir. Gue emang ngomongin dari perspektif si Yuspan nih. Lu skena atau Starboy? Nggak, gue nggak dua-duanya gimana? Gak harus Starboy. Karena Starboy. Nggak, gue nggak dua-duanya.
Kenapa nggak? Enggak, gue tanya dulu nih. Kalau emang menurut lo Starboy itu dari mananya lu bisa lihat? Karena lu kalau kuliah pakai polo Giordano sama Oh, jadi itu Starboy. sama Oke. sama celana robek. Enggak. Oke, ya udah, gue pilih kalau emang itu penilaian, karena gue nggak tahu ya, jujur gue nggak tahu Starboy itu penilaian dari mana. Kalau emang menurut si Ago ini itu ya udah gue pilih Starboy. Padahal gue nggak. Tapi gue sekayaknya enggak. Ini Yuspan nih kiblat Starboy elektro, sumpah. Lu kalau ke elektro nih nyari Starboy. Lu jangan branding gue gitu dah. Nanti orang nanya, bang gini, lu jangan gitu. Kiblat Starboy. Nah paling gitu kita ya sih Pan, ngobrol kali ini seru banget karena emang udah mulai siang, mulai terik juga, mulai panas. Mungkin lu juga asli. ada kesibukan lain abis ini. Mungkin tapi terakhir closing statement mungkin ya bisa ke teman-teman electrician sekalian gitu yang nonton Atlas. Closing statement dari lu tadi lah tentang obrolan tadi. Dari gue sih buat kalian semua ya yang nonton ini, hidup itu emang dibuat dari Tuhan tuh capek dan lu pasti bingung. Tapi gimana caranya kita manusia nyikapi hal itu? Lu ngerasa sekarang, gue capek ini, gue bingung mau gini-gini, udah. Terkadang suatu masalah tuh lu nggak harus nemuin, tapi masalah itu lu harus hadapin karena manusia sama Tuhan dibikin ada masalah itu karena dia bisa ngadepin. Gitu dari gua. Gokil. Thank you banget nih Pan udah nyempetin aja buat kali ini. Gue juga minta maaf nih kalau emang dari gua ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan lah dari penonton yang lain juga. Ambil baiknya buang ya gitu. Balik lagi ini persepsi dari gua. Kalau emang ada salah jangan hujat gua lah. Ya. Boleh komen aja lah. Gitu. Nah, Electrician, tadi udah seru banget nih ngobrol-ngobrol sama Bang Yuspan tentang kehidupan mahasiswa lah. Nah, buat teman-teman jangan lupa nih nyasiin Eltraktif selanjutnya. Buat yang kepo nih atau mau kepoin Eltraktif bisa banget nih di follow IG KMTE itu @KMTE115. Dan bisa juga nih di follow TikToknya dan di subscribe YouTube-nya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you and Eltraktif selanjutnya. Bye.